Iya. Dengan dimulainya kesepakatan ini gimana nih harapannya? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Yogi Pramadani, owner dari PT SAP Seraya Processing. Pabrik kita beroperasi di Purbalingga, Jawa Tengah. Kebetulan kita di sini diundang oleh Ketua Perpora, Perkumpulan Pengusaha Porang Indonesia, yaitu Babe Supriyadi, untuk melakukan penandatanganan MOU hasil panen dari tanaman porang di Provinsi Bengkulu yang tergabung di Perpora. Di sini juga alhamdulillah dihadiri juga sama Pak Kepala Dinas Provinsi, Ibu dari LHK dan kawan-kawan petani ya. Sini lengkap. Kami di sini fokus dari acara ini adalah bahwasannya SAP dan Perpora sekarang melakukan MOU terkait pembelian hasil panen. Jadi kita tahu selama ini bahwa masalah utama dari petani itu bukan di bagaimana cara bertani, pupuk, bibit dan lain-lain. Tapi masalah yang paling banyak dihadapi adalah kemana jualnya. Apalagi komoditi porang ini merupakan komoditi baru bagi petani Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu kami dari PT SAP meyakinkan petani dan menjamin bahwa kami akan membeli hasil tanaman porang dari petani tersebut melalui Perpora dengan harga yang selayak-layaknya. Artinya kita mengikuti harga yang berada. Kalau saat ini harga pabrik kami itu buka di 8.000 per kilo. Kalau harga di petani 6 sampai 7.000 ya. 7.000 seperti itu. Dan kami rasa dengan harga seperti itu bagi petani-petani porang itu sudah sangat mensejahterakan sekali. Kita tahu dari 1 hektar kalau kita tanam di lahan seperti ini bisa menghasilkan 20 sampai 30 ton per hektar. Ditanam di tanah yang tupang sari ya, tupang sari bukan lahan yang full bisa kita tanam. Kalau full itu bisa 40 ton per hektar. Seperti itu dalam satu musim. Nah, itu kalau kita kalikan dengan harga 6.000 aja itu udah lumayan sekali itu, 40 kali 6 itu udah sampai 240 juta. Sedangkan modal yang dikeluarkan cuma sekitar 50 sampai 70 juta. Artinya saya pikir ini juga menjadi solusi bagi para petani untuk mendapatkan pendapatan lain. Bukan berarti petani menjadikan ini satu-satunya pendapatan. Benar kata Pak Kapdir Kepala Dinas tadi, kami berdiskusi sedikit, jangan sampai petani menjadikan porang ini pendapatannya satu-satunya. Artinya ini akan menjadi investasi kita yang ada dalam tanah yang semakin lama kita panen akan semakin dapat banyak kita untungnya. Tadi saya bilang kan 40 ton itu kalau 1 tahun. Tapi kalau 2 tahun dia bisa 80 ton seperti itu kan. Kalau 3 tahun bisa 120 ton. Artinya sedangkan perawatan itu tidak signifikan. Seperti itu. Makanya harapan kami dengan ditandatanganannya MOU hari ini, petani di Provinsi Bengkulu, khususnya komoditi porang, sudah tidak ragu lagi untuk menanam porang. Kami dari PT SAP yang berkantor di Anggut siap terima hasil panen dengan ketentuan harus tergabung di Perpora. Nah, kenapa harus tergabung di Perpora? Karena kita tidak mau terjadi oversupply, Pak Kepala Dinas. Jadi kita nggak bisa terima kapanpun mereka mau panen. Panen itu harus diatur, karena jangan sampai pabrik kelebihan kapasitas. Artinya kita akan tampung semua, tapi waktu panennya itu ditentukan oleh Perpora yang paling tahu kapan yang harus dipanennya. Seperti itu mungkin. Oke, mungkin selain di Seluma ini di kabupaten lain juga. Oh ya, untuk ini adalah acara penandatanganan MOU kita yang pertama di tingkat provinsi oleh Ketua Perporanya. Habis ini kita akan ikuti di seluruh kabupaten, termasuk Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Kita betul-betul ingin meyakinkan petani bahwasanya tanaman porang ini adalah komoditi super prioritas Kementan. Mungkin ada isu-isu angin-angin bahwa ini cuman politik aja, dalam artian ini nanti bakalan turun, petani nggak akan dapat, nggak bisa jual dan lain-lain. Saya tahu persis, saya kebetulan ada teman-teman di staf Suswapres, kebetulan kita juga dekat dengan Kementan, kita tahu betul bookletnya mereka bahwasanya ini dan sarang burung walet sudah menjadi program super prioritas Kementan yang dipromosikan oleh Presiden langsung. Dan berita baiknya juga, bahkan Bulog itu sudah diinstruksikan oleh Presiden untuk menjadikan porang ini sebagai ketahanan pangan nasional. Artinya pemerintah sangat serius terhadap komoditi ini. Sayang saya bilang kalau kita sebagai masyarakat yang mempunyai lahan yang banyak dan banyak juga yang nganggur tidak mengambil peluang dan kesempatan ini seperti itu. Sudah tadi. Sudah. Oh ya. Sudah. Dari Sultan. Dari Sultan. Ini Dari- karena mungkin makanan. Di Jawa kan ini petani yang Dari Perpora mungkin. Sudah tadi, Pak. Sudah. Oke, Ibu dari LHK, terima kasih pada Mas siapa nih? Yogi. Mas Yogi yang sudah mau artinya berinvestasi di daerah kita dalam bentuk penanaman porang.
Nah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya pasti mendukung. Apalagi ini pasti berdampak positif bagi daerah, khususnya Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Seluma. Dan kita berharap memang bukan di Kabupaten Seluma saja, banyak potensi-potensi di daerah lain kabupaten di Provinsi Bengkulu. Nah, dengan catatan tetap dengan aturan dan yang sudah kita tetapkan di daerah di Provinsi Bengkulu. Oke. Laporan dari Pak Supri tadi. Udah tadi. Mewakili teman-teman aja Pak, teman-teman petani. Perbankan ada. Perbankan belum, masih OTW dari jalan dan telepon tadi. Sama OU yang mau